Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i lillahi ta'ala sya'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11, halaman 52. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku ayyakuna yento ono, iku ayyakuna yento ono apa julu suhu lungguhe muta'allim, apa julu suhu lungguhe muta'allim baina yadayi syaikhi ing dalem antarane ngarepe syekh guru iku alama taqaddama, iku alama ing atase barang taqaddama kang wis dhisik, taqaddama kang wis dhisik apa tafsiluhu perinciane ma, perincian ya keterangannya, wa hayatuhu lan tingkai ma fi adabihi ing dalem adabe muta'allim ma'a syaikhihi sartane gurune muta'allim. Jadi cara duduknya seorang murid itu sudah diterangkan di bab sebelumnya, yaitu bab adab murid beserta gurunya. Adab murid terhadap gurunya itu sudah diterangkan, ya. Wa yukhdira, aslinya ayyukhdira gitu. Wa yukhdira lan yento ngadiraken, wa yukhdira lan yento menghadirkan sapa muta'allim kitabahu ing kitabe muta'allim alladzi yaqra'u kang maca sapa muta'allim minhu saking kitab ma'ahu sartane muta'allim, ya. Jadi nek ngaji iku sekolah atau ngaji itu ya nggawa kitab, ya, nggawa buku, ya. Kadang-kadang arek zaman sekarang ini berangkat ke sekolah nggak bawa apa-apa. Ketika ditanya, tasnya di kelas, ya. Lah terus mambengi belajar apa? Buku ini nang sekolahan, ya. Jadi kenapa? Ya, karena buku itu sumbernya ilmu. Jadi ojo cul-culan, ya, jangan cul-culan los gak nggawa apa-apa. Nah seperti ini kita maknani, kalau perlu sediakan buku kosong terus. Jadi untuk mencatat hal-hal yang mungkin perlu dicatat yang tidak ada di buku, misalnya ada kisah, cerita atau istilah. Nah, jadi ini penting, ya. Wa yahmilahu
lan gawa sapa muta'allim ing kitab binafsihi kelawan awak dheweke muta'allim wala yadauhu lan ojo nyelehaken sapa muta'allim ing kitab alal ardi ing atase bumi, maksudnya tanah, lantai, halal qiraati ing dalem tingkah maca maftuhan hale terbuka. Jangan meletakkan kitab itu di lantai dalam keadaan terbuka, jadi dipegang. Syukur-syukur kita bawa dampar ya. Jadi apalagi kalau ini kitab-kitab akhlak, kalau misalnya kitab tafsir, misalnya kitab Al-Quran yang kita kaji, dia kayak lemah. Wong membawa kitab saja itu ada adabnya ya. Jadi kalau bisa memang jangan diletakkan di pangku atau dampar atau apa. Kita seperti ini kan biasanya di kelas ya, ini dalam keadaan darurat, tapi tetap kalau bisa jangan diletakkan di bawah. Nah, apalagi dalam keadaan terbuka. Bal balik yahmiluhu gawa sapa muta'allim ing kitab biadihi kelawan tangane muta'allim. Wala yaqra'u lan aja maca sapa muta'allim minhu saking kitab illa kecuali ba'da isti'dzanin ing dalem sakwise njaluk izin minas sayyhi saking guru. Ya, jangan mengawali membaca sebelum meminta izin kepada gurunya. Ya, jadi karena supaya sanadnya itu jelas. Ya, nah ini bagian daripada adab. Ya, dan adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Makanya ulama-ulama itu selalu mengajarkan adab terlebih dahulu. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu pernah mengatakan, ana u'allimul adaba qoblal ilmi. Saya mengajarkan adab terlebih dahulu kepada santri-santri saya sebelum saya mengajarkan ilmu. Ya. Kenapa? Karena ilmu yang begitu banyak yang kita pelajari tidak akan ada manfaatnya ketika kita kehilangan adab. Ya. Nah, jadi itu hati-hati. Ya. Jadi ada kisah ya, seorang muridnya kalau tidak salah muridnya Fudail bin Iyad. Ya. Dia termasuk murid yang paling alim, tapi akhir hidupnya su'ul khotimah. Ya, ketika naza kebetulan disambangi oleh Fudail, ya, dibimbing ucapkan la ilaha illallah, dibimbing, ditalkin, tapi ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Fudail bin Iyad itu membaca Al-Quran, di sampingnya orang ini malah marah-marah. Jangan baca itu, saya sudah
Lebaran saya sudah berpisah dengan Al-Quran, sampai akhirnya mati ya, dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian setelah dikubur itu, Fudail ini bermimpi bahwa muridnya ini disiksa. Ditanya oleh Fudail ini, apa yang menyebabkannya? Nah, rupanya dia pernah sakit, kemudian berobat ke seorang dokter lah. Dokter ini menyarankan, kamu kalau ingin sembuh, obatmu ini. Ternyata obatnya itu khamr, mengandung khamr. Diminum karena ingin sembuh. Jadilah kemudian ketika dia itu minum khamr, udah adabnya hilang semua sudah. Ya. Nah, makanya berhati-hatilah ya. Jadi adab ini harus kita jaga betul. Jangan sampai kita ini ilmu kita tidak berkah, ilmu kita tidak manfaat gara-gara kehilangan adab. Ya, makanya dulu Mbah Hasyim itu kalau didik santrinya itu prinsipnya ta'abbud ta'allum. Ta'abbud itu mendidik santri supaya punya adab, mendidik santri supaya jadi orang benar. Kalau ta'allum, mendidik santri jadi orang pintar. Nah, jadi santri ini dididik adab dulu supaya benar, baru setelah itu dididik jadi orang pintar, dikasih ilmunya. Kenapa? Karena rusaknya sebuah negara itu bukan karena orang bodoh, bukan, orang pintar. Rusaknya negara itu karena orang pintar, cuma nggak benar, ya kan? Kurang apa? Menteri, anggota DPR itu banyak yang profesor, doktor, tapi ya koruptor semua. Na'udzubillah. Nah, jadi itulah ya. Wala yaqra'u lan aja maca sapa muta'allim inda sughli qalbi syaihi ing dalem nalikane repote adine guru. Kalau gurunya sedang bete, nah itu jangan aja diganggu. Ya, mungkin sedang punya pikiran apa gitu ya. Nah. Au malalihi utawa bosene guru, bosene syekh, au ghadabihi utawa murkane syekh, marahnya syekh, au ghammihi utawa susai syekh, au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono sughli qalbi syekh sak teruse. Jangan membaca kitab ketika gurunya sedang tidak enak, gurunya sedang punya pikiran, gurunya sedang punya masalah. Nah, jadi gurunya sedang punya masalah. Ya. Nah, gimana kita tahu guru itu punya masalah atau enggak? Ada guru yang bisa menutupi masalahnya. Tapi ana guru sing los. Ya, dia murung, mungkin sedang mikir wayahe nyicil sepeda motor gurung duwe duit misalnya ya. Tapi jangan ditanya ya. Ustadz, jenengan kok kelihatan murung, ada apa? Gak usah ditanya ya. Apalagi sampean jelasin apa cicilannya belum dibayar ya, tambah dikaploki kon ya. Ya. Nah, jadi ya kita kalau lihat guru sedang murung, sedang udah kita mundur pelan-pelan ya, mundur alon-alon. Nah, ya, karena kita bisa melihat. Nah, tapi ada guru yang mungkin bisa menutupi kondisi pribadinya, maka
dia mungkin masih bisa, nah, kita husnudzon, maka kita tetap boleh bertanya. Tapi nek wis wajahnya wis cemberut bete ya mundur alon-alon. Ya, jadi itu. Faida adina moko nalikane paring izin lahu maring muta'allim sapa asy-syaikhu syekh ista'adza moko nyuwun perlindungan, ista'adza moko nyuwun perlindungan sapa muta'allim minas syaitoni saking syaiton ar-rajimi kang terkutuk, summa yusamya nuli nyebut ya sapa muta'allim Allah ing Allah, maksudnya membaca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum membaca kitab itu urutannya begitu. Ya, wa yahmadahu lan muji sapa muta'allim ing Allah, wa yusallialan maca sholawat sapa muta'allim, wa yusallimalan uluk salam sapa muta'allim alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Jadi itu urutannya. Jadi baca ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat. Summa yad'uwa nuli yen to ndonga sapa muta'allim lisyaikhi maring syekh, wali walidayhi lan maring wong tuwa lorone syekh, wali masyayikhihi lan maring guru-gurune syekh, wali nafsihi lan maring awak dheweke muta'allim, wali syairil muslimin lan maring sekeri-kerine wong Islam. Jadi didoakan, gurunya didoakan, kedua orang tuanya gurunya didoakan, guru-gurunya guru itu juga didoakan. Kalau sampean nggak tahu ya sebut saja wa masyayikhihi. Ya, mungkin bisa jadi gurumu ini punya guru 50, 100. Nek ero sampean sebutno dhewe ya gak apa-apa, tapi cukup wali masyayikhihi ngono wis kena kabeh wis. Terus ndongakno awake dhewe, jangan lupa mendoakan orang lain tapi juga mendoakan diri sendiri, kedua orang kita juga kita doakan. Dan seluruh orang Islam, gak usah disebutno siji-siji ya, 3 tahun gak mari nyebutno wong Islam kabeh, wali jami'il muslimin wal muslimat ngono ae wis, al ahya'i minhum wal amwat, kenek kabeh wis, sing urip sing mati ya. Nah jadi ini adabnya begitu. Wa yatarahama lan yen to nyuwunaken rahmat sapa muta'allim ala musannifil kitabi ing atase pengarang kitab, inda qiraatihi nalikane macane muta'allim. Jadi saya kalau baca kitab itu ya kita mintakan ya wal musannif fi hadzal kitab, ya itu maksudnya pengarang kitab yang kita baca ya. Kalau ini pengarangnya misalnya Hadratus Syekh ya Mbah Hasyim. Kalau kitab-kitab yang lain musannif fi hadzal kitab itu ya tertuju pada pengarang kitab yang kita baca ya. Wa idza da'a lan nalikane ndonga sapa at-thalibu murid, sapa at-thalibu murid li syaikhi maring syekh, qala moko ngucap sapa talib
radhiyallahu ankum ing lafat radhiyallahu ankum muga-muga ngridoni sapa Allah ankum saking sira, saking panjenengan. Jadi ketika mendoakan gurunya yang masih hidup yang sedang ngajar itu, maka ditambahkan kalimat radhiyallahu ankum. Kalau para sahabat ya, para tabi'in kan kita menyebutnya radhiyallahu anhu. Tapi ini kepada guru yang sedang mengajar kita, maka kalimatnya dirubah menjadi radhiyallahu ankum. Pada guru ya, nek kalau pada konco murid ya nggak usah ngono dhisik lah ya, jadi itu ya. Sohib radhiyallahu ankum, kesuwen kok ya, jadi itu. Jadi ditambahkan itu au an syaikhina utawa lafat an syaikhina saking guru kita. Au an imamina utawa lafat an imamina au nahwa dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono radhiyallahu ankum. Pokoknya yang sejenis itulah intinya mendoakan kebaikan. Wayaksida lan yento nyejo sapa muta'allim, lan yento nyejo sapa muta'allim bihi kelawan lafat bihi kelawan doa gitu ya, bihi kelawan doa asy-syaikha ing syekh ya, jadi ditujukan kepada gurunya doanya. Wa idza faragha lan nalikane rampung sapa muta'allim, wa idza faragha lan nalikane rampung sapa muta'allim minat darsi saking pelajaran, da'a moko ndonga sapa muta'allim lisyaikhi maring syekh aidon halimalih. Pelajaran diawali dengan doa, ditutup dengan doa juga ya. Jadi kalau murid mengawali dengan doa, maka mengakhiri juga dengan doa. Jadi ini adabnya begitu. Jadi semua dalam Islam itu ada doa awal, ada doa akhir. Awal tahun, akhir tahun, ada semua itu. Ya, memulai sesuatu, mengakhiri sesuatu, ada doanya. Ya, maka itu yang paling utama ya guru. Fa'in taroka moko lamun ninggal sopo at-thalibu murid al-istiftaha ing ngawiti bima kelawan barang dzukira kang disebut apa mah jahlan krana bodoh, artinya bodoh itu enggak tahu, au nisyanan utawa krana lupa, nabbahahu moko ngelingaken sapa syekh ing thalib ya, alaihi ing atase ma. Jadi ketika muridnya itu lupa sesuatu yang tidak disebutkan dalam doa, maka gurunya mengingatkan ya, gurunya mengingatkan ya. Alaihi ing atase ma wa 'allamahu lan mulang sapa syekh ing ma iya ing thalib gitu ya, wa 'allamahu lan mulang sapa syekh ing thalib iyahu ing ma, mengajarkan.
wa dzakarahu lan ngelingaken sapa syekh ing thalib bihi kelawan ma fa innahu maqastune ma iku min ahammil adabi saking luweh pentinge adab. Nah, jadi tindakan guru mengingatkan muridnya itu adalah bagian adab yang sangat penting. Ya. As-sani asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.